nggak bodoh. Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Karena justru susah itu money politik apa. Iya, rakyatnya ini bodoh-bodoh nih. Nggak bisa gua ngomong nih sama orang-orang bodoh ini katanya. Salah satu persoalan dengan sistem pemilu demokratis adalah tidak ada jaminan orang yang terpilih itu adalah pemimpin yang baik dan sebaliknya pemirsa. Karena pemilu demokratis itu hanya memastikan bahwa yang akan terpilih itu adalah yang paling atau kandidat yang paling banyak disukai orang. Dan saya pun juga tidak mengatakan bahwa para pemimpin yang selama ini terpilih melalui pemilu demokratis, baik itu pilpres maupun pilkada, adalah orang-orang yang tidak baik atau yang memang betul-betul baik. Tetapi yang saya maksudkan ini adalah mereka yang terpilih karena yang paling banyak disukai. Nah, seseorang yang kita anggap paling baik dan paling mampu memerintah itu belum tentu disukai orang lain, apalagi jika lebih banyak yang menyukai orang lain. Maka orang yang kita suka itu tidak akan pernah terpilih pemirsa. Dan tidak ada manusia yang sempurna, termasuk mereka yang terpilih sebagai pemimpin melalui pemilu yang demokratis. Namun begitu bukan berarti pemimpin yang terpilih itu selalu salah. Sekali lagi, tidak ada manusia yang selalu benar dan tidak ada juga yang selalu salah. Oleh karenanya, kita perlu terus mendorong agar para pemimpin kita itu bekerja dengan baik dengan cara senantiasa mengawasinya. Bila ia pemimpin kita itu salah atau membuat kebijakan yang kurang tepat, kritiklah dia. Namun jika ada kebijakannya yang baik, maka dukunglah kebijakannya tersebut. Nah, permasalahannya sekarang pemirsa, para kontestan atau calon pemimpin kita tersebut itu suka ngata-ngatain masyarakat Indonesia itu dengan sebutan SDM rendah dan lain sebagainya. Ya karena cuma dirinya itu tidak terpilih. Dan mereka mengaku paling benar dan paling bersih untuk memimpin negara ini. Ngatain rakyatnya sendiri bodoh karena tidak memilihnya. Ya kalau memang bodoh rakyat kita, kenapa kamu gak bisa membodohi mereka? Berarti yang bodoh itu siapa? Ya karena logikanya itu kan lebih gampang membodohi orang yang bodoh daripada orang yang pintar. Berarti yang pintar ini siapa dan yang bodoh itu siapa? Intinya untuk kalian yang tidak terpilih, yang mengatasnamakan demi negara, ya saya harap cukup, tidak usah banyak komplain. Dan oke, seperti biasa, kali ini saya juga ada cuplikan obrolan menarik ya terkait dengan bagaimana rakyat menentukan calon pemimpinnya melalui pemilu sistem demokratis. Dan seperti biasa kembali kepada seperti judul di awal ya, bagaimana cara masyarakat menentukan pilihannya, dan bersama Bang Godari, dan ini sangat luar biasa sekali untuk kita simak bersama. Buat saya yang namanya pemilihan langsung termasuk pilpres itu semua kembali kepada rakyat. Rakyat itu evaluasinya bagaimana kepada para calon, kepada petahana kalau ada petahana. Tapi kan ada yang bilang evaluasi yang bersifat rasional, bersifat psikologis. Tapi kan ada yang bilang sosiologis. Rakyatnya bodoh katanya. Ya, kalau saya menyebutnya bounded rationality, gitu ya, rasionalitas terbatas. Dan pengalaman saya, rakyat kita itu kalau ditanya puas nggak puas, bisa jawab dia. Kenapa puas, dia bisa jawab juga. Kenapa tidak puas, dia bisa jawab juga. Gitu. Dan menurut saya itulah demokrasi. Bagaimana Anda berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja untuk rakyat, gitulah. Hakim yang tertinggi itu adalah rakyat, itu demokrasi. Bukan elit yang menentukan pejabat-pejabat publik, itu adalah rakyat. Nah, bahwa kemudian dia percaya, lalu dia memberikan mandat itulah demokrasi. Kalau misalnya sudah menjalankan pemerintahan sekali, habis itu nanti ada pemilihan lagi, Anda maju lagi, ya rakyat akan menilai lagi. Dikasih kesempatan atau enggak, kepercayaan itu masih ada apa enggak. Kalau enggak dipercaya, enggak dipilih lagi gitu loh. Mas Riki nggak setuju dibilang rakyat bodoh? Enggak setuju. Ada yang bilang gitu. Biar aja, enggak apa-apa. Gua gak ngeri. Kita nggak bisa ngomong begitu ya. Karena apa? Karena kita kalau bicara demokrasi, maka pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Iya. Pengambil keputusan tertinggi itu adalah rakyat. Iya, kalau Bagaimana kita mengatakan rakyat itu sebagai pengambil keputusan Bodoh. lebih bodoh daripada kita? makanya kalau saya sih nggak setuju saya rakyat dibilang bodoh.
Karena yang lebih bodoh yang nggak bisa yakinin orang bodoh ini kan. Nah, cerdas. Kalau dia nggak bodoh Kalau ya. rakyat, Kalau dia nggak bodoh. Anda bilang rakyat itu bodoh, lalu Anda kalah, berarti Anda yang bodoh. Karena Justru masa itu orang sedang bodoh nggak menunjukkan bisa bahwa Anda diyakinin? tuh bodoh banget. Heeh. Karena menurut Karena kalau saya, Anda pintar dan rakyat bodoh, maka Anda bisa bikin rakyat itu pilih Anda. iya Gitu. makanya. Saya menganggap rakyat itu pintar. Iya, makanya sulit diyakinkan. Iya. Itu memilih Anda. Tawa polarisasi ini. Sergio. Oke, kesimpulan kita ya. Rakyat pintar ya. Pintar. Nah, karena dia nggak milih Anda. Apa Lex Sergio? Apa? Rakyat sangat bodoh apa pintar. enggak? Rakyat bodoh apa enggak? Hah? Rakyat bodoh kalau milih Anda. Karena dia nggak milih Anda, dia pintar. Dia pintar maka nggak milih Anda. Iya. Harusnya lebih gampang. Iya dong. Mr. Q. Sederhana, itu penting banget tuh. Iya. Kalau Anda rakyat itu memang bodoh dan Anda pintar, maka Anda bisa bikin rakyat pilih Anda. Mr. Q. Kalau Anda nggak bisa bikin pilih Anda dan dia pilih yang lain, berarti dia pintar. Emang logiknya kan harusnya lebih gampang meyakinkan orang bodoh kan daripada orang pintar kan? Siapa? Lebih susah meyakinkan orang pintar kan? Lebih Daripada susah orang yang meyakinkan orang pintar. iya gak sih? Kan kalau lu anggap rakyat bodoh. Iya makanya Iya kan? makanya rakyatnya pintar karena dia nggak berhasil meyakinkan rakyat tadi itu. Ntar gue cari siapa yang bilang begitu yang dimaksud sama hari ini. Gua mau ngomongin. Ntar gua cari. Gua mau ngomong apa namanya? Suatu hari di DPR kita datang sama Budi nih. Ada satu orang politisi ya. Ini politisi senior. Ngomong-ngomong, itu udah susah itu money politik apa. Iya, rakyatnya dibodoh-bodoh nih. Nggak bisa gua ngomong nih sama orang-orang bodoh ini katanya kan. Satu dapil orang bodoh semua katanya kan. Terus ada politisi senior lainnya gitu kan, yang Mr. Q pasti tahu orangnya. Dia bilang gini, ya kalau mereka bodoh kamu tipu dong. Kamu aja nggak berhasil nipu kok. Kalau kamu berhasil nipunya suaramu kan banyak, suaramu nggak ada. Nah, yang dimaksud sebagai sebuah kecerdasan itu menurut saya juga sebuah sebuah kolektivitas dia gitu loh. Jadi kita juga nggak bisa nunjuk segmen tertentu saja, tapi dia adalah sebuah end product dari pikiran-pikiran yang ada. Kalau di saya masyarakat. sih setujunya rakyat itu subjek. Ya subjek dia punya sikap. Ya, betul, Iya kan? betul. Jadi kalau dia memilih yang nggak sama sama Iya, lu, berarti iya. lu gagal yakinin, Iya, kan iya. gitu aja. As Iya, simple iya. as that. Ya simple as that. Iya, iya. Karena rakyat tuh subjek dalam Iya, demokrasi. iya. Makanya kita ini kan nggak duduk apa bedanya people, citizen, Iya, iya. apa bedanya society. Hmm. Gue nggak yakin ada 100 orang bisa jelasin bedanya people, society sama citizen tuh apa bedanya. Nggak yakin gue. Nah, ini kita nggak duduk nih dalam soal-soal begini gitu, dalam Iya, iya, konsep-konsep bernegara ini gitu, Iya, Om iya. Sergio. People mungkin masyarakat kebanyakan, society mungkin masyarakat dengan tatanan-tatanan tertentu yang bisa berbeda satu society dengan society yang lain. Ada norma di situ, ada Asian values, ada Western values, misalnya ya, gitu ya. Kemudian kalau citizen menurut saya adalah peoples dan society yang menyadari hak dia Hak sebagai warga rights, negara. iya, Bisa saya menjelaskan? Betul. Anda satu dari Bisa saya 100, menjelaskan? Anda Dari satu dari 100. Iya. Rights and obligation kan. Society itu soal norm Iya, nilai iya, gitu iya, kan. iya, iya. Kalau people itu sebenarnya soal representation Iya, sebenarnya. iya. Kan karena orang kan menggunakan kata people itu untuk Iya. merasa dirinya mewakili kelompok tertentu kan. Makanya Obama pas inaugurasinya yang di periode kedua itu sekitar 70 kali nyebut we the people karena meaningnya adalah ini soal representasi Representasi. kepentingan gitu. Ya kalau kita bicara representasi, ya itulah demokrasi. Mm. Selama yang menentukan itu adalah suara the people, representasi, ya itu demokrasi kalau menurut saya. Gitu. Oke, betul juga. Kita masuk ke pilkada dulu tipis. Boleh. Oh iya kan? Mana Mr. Q? Gimana pilkada dari Mr. Q ini udah kayak cenayang, habis Mr. Q ngomong di sini, Iya. Kaisang ke Jawa Tengah keluarlah survei nih kan. Ada nama komandante juga di situ kan. Iya. Kaisar nomor 1, Nomor 2 Kapolda. Kapolda Lutfi, Polisi Lutfi, nomor 2. Nomor 3-nya lupa gua. Tas Yasin. Tas Yasin, nomor 4 The Great Komandan Pacul, ya kan? Nomor 5, Nomor 5 itu Ketua Gerindra ya, Abdul Wahid. mantan Ketua Mantan. Gerindra Jawa Tengah. Habis itu Sudaryono. Mas Daryono.
terus habis itu siapa lagi? Nggak ada. Ya, Itu ya, aja ya. itu aja Itu yang ada gede-gede di- ya. Iya. Ini apa maknanya itu dari Ya, Ya, saya bisa bilang langsung ditangkap survei paling tinggi. Saya kan itu. Pak bisa bilang begitu karena tadi yang kita bicarakan di depan bahwa power itu ada di rakyat, ada di people, ada di representation gitu. Nah sekarang yang ada di hati rakyat itu siapa? Pak Jokowi, ya kan? Nah dengan logika dasar itu maka kemudian saya berani keluar dengan tesis bahwa calon yang akan banyak dipilih oleh masyarakat di Jawa Tengah adalah Kaisang. Karena trust kepada Pak Jokowi dan trust kepada Pak Jokowi itu dalam masyarakat kita ya, saya nggak berani ngomong masyarakat yang lain walaupun sebetulnya pola seperti ini juga terjadi juga di masyarakat yang lain, itu akan membuat masyarakat punya kecenderungan, punya trust kepada Kaisang juga. Gitu. Jadi itu berangkat dari teori dasar bahwa demokrasi itu adalah datang dari rakyat, kepercayaan rakyat. Nah, kalau kita bukan demokrasi, nggak mungkin saya berani tesis seperti itu. Ya kan? Karena akan ada variabel-variabel yang lain yang menyebabkan nanti bisa lain itu pilihan dari rakyat. Tapi menurut saya, hasil di Jawa Tengah itu, survei di Jawa Tengah itu, oleh LSI itu menggambarkan apa yang sedang kita diskusikan dari awal. Gitu. Menggambarkan apa yang waktu sebelum pemilu Elit. Bapak Pacul ngomong begini. Gimana di kau lawan? Pak Jokowi ini sepulau Jawa approval rating 81%. Di Jawa Tengah 90 berapa? Nah, 83. Iya, sekitar gitulah. Sociologist by apa? Sociologist by practice apa? Apa istilahmu itu? Iya, Ada tiga macam sosiologis. Profesional. Apa sebenarnya? Akademis, Akademik, profesional, publik dan sama profesional. profesional. Ini publik ini. Public social. Bambang Bambang Pacul Pacul. itu adalah Public sociologist. public sociologist. Dia menjelaskan Tanpa harus punya gelar sosiologis. dia menjelaskan Betul. Anthony Giddens saja tanpa harus ngerti Giddens ini siapa. Iya. Tapi dia kan merumuskan pola-pola yang ada di masyarakat kita Iya, gitu. Menurut saya itu sosiologis. Mas Bambang Pacul itu sosiologis. Not by training ya, tapi by instinct. Atau by process. Wisdom ya. By Jadi wisdom dia. Fakta ini iya. ini Ini teori kan yang bagaimana komandan? Ini fakta empirik. kan? Iya. Dia jelasin soal umuk itu kan hasil observasi Iya. sosiologis sebenarnya kan. Iya, dia menjelaskan kamu tipe apa NP tinggi, kamu cocoknya sama perempuan apa namanya Sri Kandi atau apa Larasati. Gini loh, itu kita aja. bisa pinjam teori bukti bahwa itu adalah teori sosiologis. Kita bisa pakai teori itu untuk menjelaskan fenomena-fenomena, termasuk fenomena Kaisang di Jawa Tengah. Jangan lawan orang baik. Pak Jokowi itu orang baik nggak di mata masyarakat Jawa Tengah? Persepsinya. Iya. Persepsinya baik. Ya itu nggak usah At ditambahin, least. pastilah persepsi. Baik approval rating. Udah pastilah itu. Ini karena banyak yang nggak ngerti nih maksudnya. Oh, iya, iya, menurut lu Pak Jokowi baik gitu kan. Persepsinya. Iya. Menurut survei-survei Oke. begitu. Good. Gitu Makasih. kan. Social psychologist. Sosial. Not by Bukan. training, but by practice. Bukan kita masalah psikologis gara-gara diinjak leher kemarin misalnya. Dia lebih berhati-hati. Lebih lengkap. Iya. Gua udah nggak mau gua menyisakan Ya. ruang untuk tidak lengkap ini Pak sekarang. Jokowi dipersepsikan sebagai orang baik oleh Jawa Tengah. Approval ratingnya 85%. Nah, karena itulah yang punya asosiasi dengan Pak Jokowi, yaitu Kaisang, itu dipilih masyarakat. Sekarang apa bedanya penjelasan ini dengan penjelasan saya kemarin? Bagaimana asosiasi dengan Prabowo dan Gibran itu paling kuat dengan Jokowi. Dan Ganjar menjauhkan diri dari asosiasi itu dengan menyerang Pak Jokowi. Dan bagaimana asosiasi kepada Pak Prabowo itu makin kuat sehingga surveinya makin meningkat setelah ada Gibran. Waktu Gibran baru diumumkan, surveinya langsung begini, tek. Tadinya sejajar Prabowo dengan Ganjar. Begitu Gibran dipasangkan dengan Prabowo langsung naik 5% Prabowo, turun 5% Ganjar. Yang kedua, teori Galah. Ya kan? Sekarang Galah paling tinggi di Jawa Tengah. Galah siapa? Galah Jokowi. Walaupun nggak punya tekan-tekan legal kan untuk majuin orang kan nggak punya. Kita balik lagi ke masyarakat. Yang kita bicarakan ini people. Persepsi. Iya. Oh ya people. Iya, teori demokrasi lah. Balik lagi ke sana. Yang punya suara siapa? Nah, People. pertanyaan saya ini ya. Dalam kacamata people, ya. Ya ini berkaitan dengan ini. Berkaitan tapi lanjut dulu.
Nggak lanjut lah. Nah, saya mau nanya nih, Mr. Q. Berarti surveinya Pak Lutfi nggak naik-naik terus gitu, tiba-tiba Kaisang yang tinggi. Pak Lutfi ini, Jenderal Lutfi ini dianggap gagal dong merepresentasikan Pak Jokowi. Pertama, saya nggak pernah lihat survei, baru kemarin di Jawa Tengah, ya. Kan Sehingga saya nggak yang bisa dirilis mengatakan LSI. 3 bulan yang lalu Pak Lutfi itu apakah dengan dibandingkan sekarang naik atau Enggak, tidak. karena kerjanya udah masif kan. Oh, iya. Se-Jawa Tengah gitu Iya, loh, iya. maksud saya. Yang kedua begini, sebetulnya Pak Lutfi itu sudah oke, udah berhasil. Kenapa? Dia naik, sudah nomor 1. Kalau nggak ada nama Kaisang. Iya. Nah yang ketiga, Pak Lutfi naik pun karena apa? Asosiasi dengan Pak Jokowi. Oh, Pak Lutfi sebesar itu Oh kan. iya dong, Pak Lutfi nih ya, misalnya nanti tetap, misalnya Kaisang maju, Pak Lutfi tetap ngotot maju. Lalu kemudian Pak Lutfi nyerang Pak Jokowi. Pak Lutfi akan jadi Ganjar, suaranya turun. Jadi 100% Jokowi ini 3/4-nya dikasih Kaisang, 1/4-nya Pak Lutfi melihat. Itu yang saya bilang bahwa pada hari ini Lutfi dengan Kaisang itu seperti Prabowo dan Ganjar di Pilpres. Di belakang 2 orang itu adalah pendukung Jokowi semua. Di belakang pendukungnya Lutfi itu pendukung Jokowi, di belakang pemilihnya Kaisang itu Pak Jokowi. Ya, di belakang Pak Lutfi jelas pendukung Pak Jokowi. Jadi hampir nggak mungkin melihat skema kayak itu Pak Lutfi akan bertarung dengan Mas Kaisang ya, karena dalam satu logika. Kalau bertarung pola kan yang bisa sama. aja, kan nanti tergantung ambisi, tergantung dari dukungan partai politik. Gitu. Tapi kan gini ya, Mr. Q, dengan kekuatan Pak Lutfi ini ya, yang punya, beliau adalah Kapolda aktif ya, masih sampai sekarang gitu ya. Ini kan menjadi simbol perlawanan terhadap PDI banget nih. Karena ini pasti kekuatannya luar biasa ini, karena polisi aktif gitu kan, yang punya infrastruktur sampai akar rumput gitu ya. Ya tapi nanti kalau maju kan harus berhenti. Ya sekarang maksudnya kan jabatannya. survei-survei sekarang. Iya, iya. Ini PDI Kan PDI kan belum melawan. ya itu maksud Calonnya saya. belum ada. Ya itu PDI-nya belum ada, pertanyaan calonnya saya. belum ada. Gimana caranya PDI melawan Nah. ini? Ini kan melawan negara ini. Ya pilihan pertama adalah mengajukan calon-calon yang ada di Jawa Tengah. Oke, mungkin saya rasa cukup ya terkait dengan penjelasan ini. Ya seperti apa komentar kalian, tulis di kolom komentar. Dan sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.